Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, NPM 233111054 kelas S, I23C, mata kuliah Manajemen Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Baik, mari kita simak. Tentang lingkungan. Setiap perusahaan, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, akan berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan yang dapat mengikuti perubahan lingkungan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemajuan. Lingkungan perusahaan, business environment, adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, lingkungan perusahaan juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, apa sih lingkungan internal? Lingkungan internal menurut Jauch dan Glueck, 1999, lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Kemudian yang kedua, lingkungan eksternal. Apa sih lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang memengaruhi operasinya. Lingkungan eksternal juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus meliputi pelanggan, pesaing, pemasok, pusat tenaga kerja. Apa sih itu pelanggan? Pelanggan adalah individu atau entitas yang membeli atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau penjual. Kemudian yang kedua, pesaing. Apa sih pengertian pesaing dalam lingkungan perusahaan? Pesaing adalah perusahaan atau entitas lain yang beroperasi dalam industri atau pasar yang sama dan bersaing untuk mendapatkan bangsa pasar, pelanggan, dan keuntungan yang serupa. Pesaing seringkali memiliki tujuan yang serupa, yaitu mencapai kesuksesan dan pertumbuhan dalam bisnis mereka sendiri. Yang ketiga, pemasok. Apa itu pemasok? Pemasok adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang menyediakan barang, bahan baku, atau layanan kepada perusahaan atau organisasi lain. Kemudian yang terakhir adalah pusat tenaga kerja. Pusat tenaga kerja, dalam konteks bisnis dan ekonomi, merujuk pada daerah atau wilayah geografis di mana terdapat konsentrasi pekerja atau sumber daya tenaga kerja yang signifikan. Pusat tenaga kerja seringkali menjadi lokasi di mana banyak perusahaan atau industri beroperasi dan mencari sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua, lingkungan umum yang meliputi teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum politik internasional, dan alam. Yang pertama, teknologi. Kalian tahu gak sih teknologi? Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan, alat, metode, dan proses untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Yang kedua, sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya adalah istilah yang mengacu pada aspek-aspek sosial dan budaya dari kehidupan manusia. Ini mencakup norma, nilai, adat, kepercayaan, bahasa, dan praktik-praktik yang membentuk cara individu dan kelompok berinteraksi dan hidup bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang keempat, hukum politik internasional, penting bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk memahami dan mematuhi hukum politik internasional yang berlaku. Pelanggaran hukum internasional dapat memiliki konsekuensi hukum dan reputasi yang serius, sementara kepatuhan membantu memitigasi risiko dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara lebih efektif dalam pasar global. Yang terakhir adalah alam. Dalam konteks perusahaan, alam biasanya merujuk pada lingkungan fisik dan alam sekitar tempat perusahaan beroperasi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan budaya perusahaan? Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi adalah pola nilai dan asumsi bersama tentang bagaimana segala sesuai dijalankan di dalam organisasi. Kemudian, hubungan lingkungan internal dan budaya perusahaan. Baik, lingkungan internal adalah di mana manajer bekerja terdiri atas budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Di antara kesemuanya, budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan.
Selanjutnya, hubungan organisasi dan lingkungan. Ketidakpastian lingkungan harus dikelola agar organisasi lebih efektif. Ketidakpastian berarti bahwa manajer tidak memiliki informasi yang cukup tentang faktor lingkungan untuk memahami dan memprediksi kebutuhan dan perubahan lingkungan. Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi ketidakpastian adalah jumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana perubahan faktor tersebut. Ketika faktor eksternal berubah dengan cepat, organisasi mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya perusahaan telekomunikasi, perusahaan komputer, dan perusahaan elektronik. Ketika sebuah organisasi menghadapi beberapa faktor eksternal yang stabil, manajer mengalami ketidakpastian yang rendah. Selanjutnya, budaya yang bisa dilihat di permukaan dibagi menjadi dua, yaitu terlihat dan tak terlihat. Yang terlihat meliputi artefak seperti pakaian, layout, kantor, simbol, slogan, dan upacara. Kemudian yang tidak terlihat meliputi 1. Nilai yang diekspresikan, seperti inovasi tiada henti. Yang kedua, yaitu asumsi dan keyakinan yang lebih dalam, seperti rekan kerja peduli satu sama lain seperti keluarga. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memanfaatkan budaya perusahaan. Yang pertama cerita, yang kedua upacara, yang ketiga simbol, yang keempat pahlawan, yang terakhir slogan. Adapun penjelasan singkat yaitu: pertama cerita adalah narasi berdasarkan peristiwa nyata yang diulang dan dibagikan di antara karyawan organisasi. Cerita diceritakan kepada karyawan baru untuk menjaga nilai-nilai utama organisasi tetap hidup. Yang kedua upacara adalah kegiatan terencana yang menandai acara khusus dan dilakukan untuk kepentingan audiens. Budaya perusahaan sangat penting dalam organisasi yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang menyampaikan makna kepada orang lain. Simbol yang terkait dengan budaya perusahaan menyampaikan nilai-nilai penting organisasi. Yang keempat pahlawan adalah sosok yang mencontohkan perbuatan, karakter, dan atribut dari budaya perusahaan yang kuat. Pahlawan adalah panutan bagi karyawan untuk diikuti. Yang kelima slogan adalah frasa atau kalimat yang secara ringkas mengekspresikan nilai perusahaan utama. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan video di atas adalah yang pertama, lingkungan yang berubah mempengaruhi keputusan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, lingkungan umum terdiri dari tren ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik atau hukum. Yang ketiga, lingkungan spesifik terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, peraturan industri, dan yang keempat, kelompok advokasi kemampuan beradaptasi, keterlibatan, misi yang jelas, dan konsistensi mempengaruhi budaya yang sukses. Baik, cukup sekian penjelasan materi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menyimak video saya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga yang subscribe, like, dan komen mendapatkan pahala, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.